mau memberitahu sekali lagi kepada Anda semua yang hadir di sini maupun Anda yang join online bahwa Anda adalah gereja. You are the church. Amen. Dan sebagai gereja Tuhan, Anda itu sebetulnya diurapi Tuhan. Kayaknya agak lemes nih. Tadi waktu saya datang saya dengar dari luar, wah sekarang ini perlu seperti itu lagi saudara. Sebagai gereja Tuhan, Anda ini diurapi Tuhan. Nah, that's a lot better. Nah, Anda diurapi untuk satu assignment, betul saudara? Jadi Anda perlu mengerti bahwa Anda semua ini luar biasa. Anda bayangkan ya, Anda punya rohnya Kristus sendiri. Roh yang ada, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, ada di dalam diri saudara. Luar biasa apa enggak? Asal Anda tahu ya, rencana Tuhan, jadi Anda jadi orang Kristen enggak bosen. Ya, minggu lalu saya katakan banyak orang Kristen itu mundur bukan karena kurang kebaktian, bukan karena kurang datang ke gereja, tapi karena waktu udah pulang dari gereja mereka enggak tahu mau ngapain. Padahal waktu Anda pulang, waktu Anda kerja, waktu Anda sekolah, waktu apapun yang Anda lakukan, Anda bisa mengalami kuasa Tuhan, Anda mengalami mujizat, Anda mendoakan orang sakit, Anda menjadi pengaruh bagi banyak orang. Amin saudara. Saya percaya bahwa, nah ini luar biasa ini, saya belum ngomong apa-apa, Pastor Tom sudah membaca kebutuhan saya, ini namanya sehati. Puji Tuhan. Jadi kalau tema kita tahun ini expectation, saya belajar bahwa ternyata bukan hanya dari Yeremia aja, saudara. Kalau baca di sini ayat ini mengatakan bahwa apa saudara, Tuhan tahu bahwa rancangan yang ada pada kita, pada Anda semua itu adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Senang gak Tuhan punya rencana yang baik buat Anda? Dan Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi bukan cuma ganti hari, ada orang yang ganti hari tapi gak ada harapan. Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh pengharapan. Nah, saya belajar dari seorang anak muda yang namanya Daniel. Itu Daniel dipakai Tuhan dalam arena pemerintahan. Dari usia waktu dia 17 tahun kira-kira ya, sampai dia usia 90 tahun, dia tetap setia, dia tetap benar, dia dipakai Tuhan, dia diurapi Tuhan untuk apa? Assignment. Dan dia diurapi Tuhan untuk assignment dari orang Israel masih dalam pembuangan Babylon, sampai orang Israel bebas dari pembuangan Babylon. Luar biasa itu. Nanti akan kita lihat lebih detail lagi ya, saya akan omongkan. Tapi sebelumnya siapa di sini yang melihat Tokyo Olympic? Oh, siapa yang senang olahraga? Saya juga senang saudara. Saya ada beberapa yang saya lihat, nggak semuanya saya senang saudara. Ada yang namanya apa itu ya? Pokoknya ada beberapa yang saya kurang gemar gitu ya. Ada satu yang lempar bola dari sini, apa sih namanya tuh? Hah? Shot put ya. Waduh, saya pikir bisa kepritek itu lehernya. Dan saya pikir aduh itu udah susah-susah lempar bola besi gitu ya. Nah, tapi ada beberapa yang saya lihat dan saya senang. Salah satunya saya senang gimnastik. Siapa yang senang gimnastik? Siapa yang senang synchronized swimming? Wah itu bagus ya, orang kok bisa begitu ya, berenang bisa terbalik, bisa kakinya bisa rame-rame, bisa bareng begitu ya. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara dua orang ini saudara. Yang pertama namanya Sydney McLaughlin. Siapa yang lihat ini saudara? Wah dia ini menang dapat gold. Saya bacakan ya saudara, ini komentar dari dia, ini penjelasannya sebentar ya. Dia usia 21 tahun,
this 21-year-old is now the only woman in history to run under 52 seconds in women's 400-meter hurdles, and one of the preeminent faces of the new generation of track and field athletes. Sydney McLaughlin set a new world record and received the gold medal. Her words reflect her faith as she boldly said, ini yang dia katakan. Saya akan kutip dulu ya. Records come and go. Prestasi atau juara atau sekalipun Anda menang dapat medali sekalipun, ya it comes and go, bisa lewat ya saudara. The glory of God is eternal. Kemuliaan Tuhan itu kekal. I no longer run for self recognition. Aku nggak lagi berlari untuk supaya aku jadi terkenal, but to reflect His perfect will. Tapi untuk mencerminkan kehendaknya Tuhan, that is already set in stone, yang sudah direncanakan. Seperti yang di Yeremia tadi. I don't deserve anything. Saya nggak layak apa-apa sebetulnya. But by grace to faith, Jesus has given me everything. Dengan kasih karunia dan melalui iman, Yesus sudah memberikan saya semuanya. Anda kalau dengar ini senang apa enggak saudara? Kalau minggu lalu dan sebelumnya saya bicara mengenai 7 gunung, masih ingat saudara? Ini adalah gunung art and entertainment yang berhubungan dengan sports. Jadi orang kalau sudah sampai di atas di sana saudara, itu bisa share, bisa memberkati, bisa mempengaruhi, bisa menguatkan, bisa membangun generasi berikutnya. Tapi untuk sampai top di sana itu perlu apa saudara? Nomor 1 perlu Tuhan, nomor 2 perlu konsisten, nomor 3 perlu kerja keras, nomor 4 perlu Anda tekun terus semuanya. Betul saudara? Jadi Anda sampai di atas, waktu Anda sampai at the top of the mountain, maka Anda bisa menjadi pengaruh, bukan dipengaruhi, Anda bisa mempengaruhi. Amin. Dan ada satu lagi, ini mungkin Anda lebih kenal orang ini, karena kalau ini mungkin nggak kenal walaupun luar biasa, tapi ini dari Indonesia. Siapa yang suka main badminton? Pastor John suka badminton. Saya juga suka saudara, tapi kadang-kadang atau bahkan seringkali nggak kena bolanya saudara. Jadi ya saya waktu lihat beberapa klipnya di sini saya ikut bangga saudara, Apriani Rahayu dan Gracia Polii. Jadi ternyata saudara suaminya Gracia ini adalah sepupunya James. Jessica dan Matthew Jimin, dan ternyata juga ada sepupunya juga sama Garrett dari the other side. Wah, jadi kita ternyata family juga saudara, bukan hanya keluarga dalam Tuhan, ternyata di dalam Tuhan ini Tuhan pertemukan, it's a small world. Dan yang saya mau sampaikan di sini, Grace ini dan Felix orang yang cinta Tuhan. Betul dia cinta Tuhan saudara. Bahkan waktu dia ditelepon oleh Presiden Jokowi, dia katakan puji Tuhan. Oh, saudara. Jadi saya melihat di sini, kalau Anda lihat beberapa YouTube-nya, Anda bisa melihat kesaksiannya yang dia memuliakan Tuhan. Suaminya orang yang cinta Tuhan. Suaminya namanya Felix, dia suka melakukan mission work, ya, pergi misi. Dia sendiri melakukan misi, ya saudara. Jadi saya melihat di sini, ayo saudara, kalau saya sudah khotbahkan selama berapa minggu ini, Anda bisa menjadi berkat. Kita terlibat bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari. Kalau dengar seperti ini, saya percaya kekristenan nggak akan bosan. Anda akan excited terus setiap hari. Amin. Bisa melihat kemuliaan Tuhan.
Oke. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini. Aku tahu bahwa Engkau punya firman buat kami dan Engkau selalu mau memperbarui kami, Engkau mau menjamah kami, Engkau mau merubah kami, Engkau mau menyegarkan kami, Engkau selalu menerima kami, Engkau selalu menyambut kami. You always welcome us. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Haleluya. Saya mau tanya, siapa yang pernah lihat stiker ini? Mungkin di bumper stiker di mobil atau di kaca. Saudara tahu apa artinya ini, saudara? Artinya itu, N itu adalah not, O itu of, T itu this world, not of this world. Itu artinya begitu, saudara, not of this world. Ya, maksudnya begitu. Dan kalau saudara lihat T-nya di situ itu dalam bentuk salib, ya. Not of this world itu artinya. Jadi saya mau judul khotbah saya yang saya sampaikan hari ini adalah not of this world, bukan dari dunia ini. Maksudnya apa, saudara? Coba kita lihat firman Tuhan di dalam buku Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Ini doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku tidak meminta, dia berdoa kepada Bapa. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi apa yang kita alami di dunia dengan tantangan yang kita semua kita alami. Dalam bentuk sosial, ekonomi, education, government, politik, apapun semuanya, saudara, family sekalipun. Kita mengalami tantangan semuanya ini. Kerjaan, banyak sekali, saudara. Jangan give up, jangan quit, jangan menyerah. Dan apalagi menghadapi tantangan, kalau lihat kanan kiri rasanya nggak benar, rasanya kanan kiri ini kompromi, rasanya kanan kiri ini kok nggak ikut jalannya Tuhan ya. Petrus mengatakan bahwa sangat sukar bagi saya ini untuk mengikuti, karena waktu saya ngelihat kanan kiri rasanya engkau taruh aku di tengah-tengah orang yang wicked, orang-orang yang fasik ya. Tapi Tuhan Yesus waktu dia berdoa kepada Bapa, dia berkata begini, saudara, supaya engkau, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Kalau saya bisa rephrase ya saudara, kira-kira yang Yesus katakan itu seperti ini, saudara, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya keduniawian diambil dari mereka. Karena kalau kita bicara mengenai gereja, dan kalau saudara tahu bahwa you are the church, banyak orang-orang yang menyebut dirinya Kristen masih banyak keduniawiannya, masih banyak kedagingannya. Dan saya melihat ternyata ini konsisten, coba katakan konsisten. Konsisten dengan cerita-cerita di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama waktu Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, setelah orang Israel keluar dari Mesir, melalui mereka mengalami perbudakan, mereka mengalami aniaya, semuanya itulah ya saudara. Lalu Tuhan berkata, aku mendengar jeritan suara mereka ya. Lalu mereka keluar dari Mesir, katakan keluar dari Mesir. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari mereka. Jadi sekarang ini Tuhan bicara ini, dia nggak minta supaya kita diambil dari dunia, udah selamat, oke mati aja kan masuk surga ya, bukan begitu caranya saudara. Tapi dia minta supaya kita ini dilindungi dari yang jahat, supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan kabar baik, supaya orang-orang lain diselamatkan. Nah problemnya di sini saya melihat bahwa ada orang-orang Kristen yang mirip seperti dunia, hidupnya keduniawian, sehingga orang-orang yang belum ke gereja sekalipun nggak bisa membedakan ini Kristen apa nggak Kristen ya. Dan ini yang terjadi sekarang ini ya, di mana gereja mau menjadi seperti dunia.
Padahal dunia itu butuh pengharapan, mereka mencari pengharapan. Jadi karena banyak orang yang banyak, atau saya katakan tadi gereja itu sekarang banyak yang mau menjadi seperti dunia. Jadi gereja itu makin lama kelihatannya makin mirip dengan dunia. Gereja itu siapa saudara? Kita gereja. Jadi maksudnya apa saudara? Di dalam sikap kita, di dalam perilaku kita, di dalam perkataan kita. Waktu kita pulang kok gimana? Waktu kita kerja gimana? Waktu di rumah, nggak usah jauh-jauh, waktu di rumah gimana? Jadi kalau kita seperti itu sikapnya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, karakternya, orang luar tuh jadi bingung. Orang luar waktu ngelihat, ini nggak beda nih sama kita nih. Kayaknya cuman minggu aja mereka ke gereja, begitu ya saudara. Jadi waktu orang luar melihat, mereka nggak bisa membedakan antara orang Kristen dengan orang yang belum terima Tuhan. Jadi saya melihat bahwa Tuhan mau melakukan pemurnian. Di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan ada pemurnian. Yang akan dimurnikan itu siapa saudara? Suami saudara? Istri saudara? Orang yang duduk di sebelah saudara? Kita semua ini loh. Kita perlu dimurnikan. Firman Tuhan berulang kali dia mengatakan bahwa akan ada penampian, akan ada pemisahan. Penampian banyak sekali saudara. Penampian itu menurut saya itu adalah pemisahan. Katakan pemisahan. Siapa yang tahu tampi? Kalau ada beras yang mau dipisahkan dari kulitnya itu ya ditampi. Sehingga kotorannya keluar ya, ditampi. Jadi kalau ditampi berarti ada apa saudara? Ada pemisahan, betul saudara? Ada pemisahan, amin? Jadi menurut saya pemisahan itu bukan berarti kita pisah dari dunia. Yesus sudah jelas di sini. Bukan kita dipisahkan dari dunia, tapi di dalam gereja sendiri akan ada penampian loh. Halo? Di dalam gereja sendiri walaupun sudah sama-sama ke gereja nanti akan kelihatan karena gandum dan lalang itu mirip sekali, tapi beda. Dan menurut saya penampian itu akan terjadi di dalam rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Are you still with me? Oke. Dan yang berikutnya saya merasa penampian itu sendiri akan mulai, bukan nanti saudara lihat ini siapa yang akan ditampi, kita semua saudara, kita semua dimurnikan, bahkan mulainya dari mana? Dari kita sendiri loh. Are you with me? Dari sini nih akan ada pemurnian di dalam Anda, di dalam diri saya, dalam diri kita semua, ada disaring nih di sini nih, sehingga akan ada pemisahan karena saya mesti beda, Poltan mesti beda sekarang dengan Poltan sebelum terima Tuhan. Setuju? Anda mesti beda dong sama Anda sebelum terima Tuhan. Masa sama aja? Ya masa sama aja, nggak mungkin. Dunia bingung. Nah tadi saya katakan mengenai Daniel. Daniel itu adalah orang yang dia itu tetap setia, dia itu tetap benar. Dari muda sampai usia tua. Dari zaman Raja Nebukadnezar sampai Raja Darius. Dari usia kira-kira 17 tahun sampai usia kira-kira 90 tahun. Jadi kalau saya sampaikan ini, saya rasa kita semua bisa nyambung. Kita bisa connect. Bisa buat anak muda, bisa buat orang tua, bisa, dan for all of us in between. Amin saudara. Dan saya melihat di sini dia tetap benar. Dan karena dia tetap benar, dia menjadi pengaruh, bukan dipengaruhi. Are you with me? Jadi kita mesti menjadi pengaruh, bukan pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang nggak baik, bukan pengaruh yang intimidasi, bukan pengaruh yang sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Amin saudara. Jadi dia nggak dipengaruhi, tapi dia menjadi pengaruh. Siapa di sini yang mau menjadi pengaruh?
Saudara perlu tahu sekali lagi bahwa Anda diurapi untuk satu assignment. Saya baca cerita Daniel ini, buku Daniel ini adalah cerita di dalam Alkitab yang menurut saya sangat bagus sekali, dan saya bisa melihat di sini bagaimana sebuah generasi dari generasi anak-anak muda yang tetap benar dengan firman Tuhan, diurapi, taat kepada assignment yang Tuhan berikan sampai mereka tua. Yang penting itu saudara bukan bagaimana Anda mulai, tapi bagaimana Anda finish. Kita nggak hanya waktu muda bagus, tapi waktu sekarang ini kita bagaimana, lalu waktu sampai kita tua, sampai kita kembali kepada Bapa, tetap setia. Amin saudara. Daniel ini adalah contoh yang sangat bagus. Walaupun, katakan walaupun dia dianiaya loh saudara. Walaupun Daniel dan 3 temannya lagi harus melalui api. Sadrak, Mesak, dan Abednego melalui ujian, mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Daniel dilempar ke gua singa. Jangan baca cepet-cepet saudara, walaupun sudah tahu ceritanya. Coba Anda bayangkan kalau Anda dilempar ke gua singa yang udah gak dikasih makan berhari-hari. Oh saudara, ini saya melihat walaupun mereka menganiaya, walaupun dilempar ke perapian yang menyala-nyala, walaupun dilempar ke gua singa, semuanya itu mereka tetap berdiri teguh kepada keyakinan mereka. Katakan keyakinan. Lagi keyakinan. Saya sampaikan ini, pengajaran ini kepada semua saudara supaya Anda bisa kuat. Saya mau mempersiapkan gereja sebagai gembala City Blessing, paling enggak saya memperlengkapi jemaat gereja City Blessing untuk bisa kuat waktu Anda mengalami tantangan, mengalami aniaya, mengalami hal-hal yang enggak enak, Anda tetap bisa berdiri teguh kepada keyakinan Anda akan firman Tuhan. Enggak goyah, enggak dipengaruhi. Karena itu Anda perlu baca firman Tuhan. Saya enggak tahu ya, saya mau ingatkan sekali lagi, berapa banyak saudara yang bawa Alkitab? Coba angkat Alkitabmu. Entah itu buku, atau tulis, atau cellphone, atau iPad, angkat tinggi-tinggi. Oke, good. Oke, saya mau Anda ya, waktu di rumah saya ingatkan lagi, ternyata menurut statistik itu hanya 6% orang yang ke gereja yang baca Alkitab. Ya, yang 94% gimana saudara? Bagaimana bisa kuat kalau Anda makannya hanya seminggu sekali? Siapa di sini yang makannya seminggu cuma sekali? Secara rohani Anda nggak pernah baca firman kalau di rumah, cuman nanti ngandelin dikhotbahin apa gitu ya. Nggak kuat saudara. Saya mau omong terus terang, Anda akan menjadi orang yang lemah. Saya nggak mau menghasilkan jemaat yang lemah. Saya mau melihat Anda semua kuat dan berhasil. Anda bisa tetap maju walaupun mengalami tantangan semuanya itu. Jadi saya melihat saudara, mereka Daniel dan teman-temannya ini, mereka tetap benar. Walaupun mereka mengalami aniaya, mereka tetap benar melakukan tanggung jawab mereka. Nangkep ya? Jadi kalau ada orang Kristen yang gak punya tanggung jawab, di rumah gak bertanggung jawab, sama istri gak bertanggung jawab, sama suami gak bertanggung jawab, nggak ada tanggung jawab di kerjaan, nggak ada tanggung jawab, saudara, sekali lagi orang luar akan melihat nggak ada beda nih, banyak orang kayak begini juga nih, ya. Jangan begitu, saudara. Mereka tetap, ini Daniel dan teman-temannya itu, mereka itu tetap terlibat memakai karunia roh yang Tuhan berikan. Apa karunia roh yang Anda lihat di dalam buku Daniel? Daniel itu punya iman. Daniel itu beroperasi di dalam apa saudara?
menginterpretasikan bahasa roh. Di Daniel pasal yang kelima, waktu ada tulisan di dinding, itu unknown language. Seluruh orang Babylon yang ahli jampi semuanya dipanggil untuk bisa menafsirkan, nggak ada yang bisa. Daniel waktu dia lihat, dia langsung tafsirkan. Mene tekel ufarsim. Dan dia sampaikan firman Tuhan. Yang dia sampaikan itu bukan untuk menyenangkan orang loh saudara. Baca ceritanya di dalam buku Daniel pasal yang kelima. Raja waktu itu Belteshazzar, dia mengatakan demikian, siapa yang bisa mengartikan ini? Karena ada tulisan, ada tangan ya nulis di dinding. Saya nggak tahu, kalau saya ada di situ juga kaget juga dan bisa takut juga. Ini apa ya, nggak pernah. Anda bisa bayangkan nggak? Pause sebentar, tiba-tiba di rumah saudara ada tangan muncul, lalu ada tulisan. Ngeri saudara. Maksudnya apa? Nggak ngerti. Cari-cari tahu, nggak ada yang ngerti. Lalu raja buat pengumuman, siapa yang bisa menafsirkan ini akan aku berikan emas, aku akan berikan jubah ungu, aku akan berikan kedudukan. Ya, nggak ada yang bisa kecuali Daniel. Daniel waktu datang, dia bilang apa? Biarlah upah itu untuk tuanku raja aja. Aku nggak mau, berikan aja kepada orang lain. Tetapi inilah firman Tuhan dan inilah artinya. Interpretasinya itu begini, karena engkau sudah menyombongkan diri, karena itu aku akan merendahkan engkau dan kerajaanmu akan berakhir. Diomongin begitu. Jadi saudara, nubuatan itu bukan hanya untuk menyenangkan kita aja. Kadang-kadang nubuatan yang kita terima yang menyenangkan kita belum tentu kita lakukan. Nubuatannya bagus loh. Jangan pikir Anda dapat nubuatan pasti akan otomatis terjadi. No way. Nubuatan itu dikasih tahu supaya Anda siap, supaya kita melakukan. Are you with me? Oke. Jadi ini yang terjadi di dalam buku Daniel. Dia melakukan kehendak Tuhan, dia diurapi, dia beroperasi dalam karunia roh, dia mengartikan mimpi, dia berdoa syafaat di tengah-tengah raja yang wicked. Saudara. Dan mereka menang. Are you with me? Kebanyakan orang Kristen itu sekarang maunya enaknya aja. Maunya pemimpinnya begini, bagus. Maunya pemimpinnya cinta Tuhan, baik, ramah, nolong orang. Semuanya itu pokoknya education-nya baik, government-nya baik. Semuanya itu. Jadi memang firman Tuhan mengatakan jika orang benar memerintah, rakyat bersuka cita. Tapi kalau pemimpinnya itu jahat, rakyat menderita, saudara. Tapi kebanyakan orang Kristen, itu begini, saudara, maunya tuh enaknya aja. Ini yang saya belajar. Coba saudara renungkan. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, dan saya sudah katakan mengenai 7 gunung ya selama 2 minggu sebelumnya, saya melihat di sini bahwa ternyata di dalam sejarah baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan kita bisa aplikasikan juga dengan keadaan sekarang ini, ternyata ya pemimpin atau raja ya atau kepala negara itu ya nggak selalu tuh orang yang sudah kenal Tuhan. Benar apa betul? Ayo dong. Are you still with me? Bahkan kebanyakan itu mereka yang nggak kenal Tuhan. Kebanyakan tuh begitu. Jadi pemimpin bisa berubah, presiden bisa berubah, raja bisa berubah. Di buku Daniel dituliskan di situ bahwa engkau adalah Tuhan yang mengangkat raja dan yang menurunkan raja. Halo? Jadi dalam
cerita-cerita dalam Alkitab Anda bisa melihat dari perjanjian lama terus yang perjanjian baru. Ternyata hanya ada satu kelompok orang yang konsisten. Yang enggak berubah. Siapa itu? Umat Tuhan. Umat Tuhan. Di tengah-tengah Firaun yang begitu jahat suruh bunuh anak-anak laki yang usia 2 tahun ke bawah. Waduh. Di tengah-tengah itu saudara, ada umat Tuhan. Ada Yusuf di situ. Di tengah-tengah ada Raja Ahasiweros. Itu keadaan gawat sekali, semua orang Yahudi akan dibunuh. Ada seorang wanita, anak yatim lagi. Are you with me? Yatim piatu, bukan cuma yatim. Yatim piatu itu nggak ada orang tua dua-dua. Ya. Tuhan pakai umatnya. Buku Daniel, Anda baca ceritanya di dalam buku Satu Raja-Raja. Ada raja namanya Ahab. Raja jahat sekali. Istrinya lebih jahat lagi, saudara. Tapi ada umat Tuhan di situ. Amin. Ada orang yang dipakai Tuhan. Ada siapa namanya? Ada Nabi Tuhan, ada Elia, ada Elisa. Jadi yang konsisten tuh umat Tuhan. Jadi sekarang ini kita ini yang konsisten. Halo. Anda yang di online, Tuhan itu pakai umatnya. Itu sebabnya di 2 Tawarikh 7:14 dituliskan jika umatku, dia nggak pilih si A, si B, kepala negara, orang kaya, orang punya posisi. No. Tuhan bisa pakai itu semua, tapi yang penting itu yang konsisten itu ternyata umat Tuhan. Ada berapa banyak umat Tuhan di sini? Mau dipakai Tuhan apa enggak? Jadi kita perlu berdoa. Kita maunya terima jadi aja, saudara. Jadi kalau Anda mendengar apa yang terjadi dengan keadaan di Amerika sekarang ini, jangan berhenti berdoa buat Presiden Biden. Jangan berhenti berdoa untuk Vice President Kamala Harris. Di perjanjian baru dituliskan, kita wajib mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Halo? Kita maunya enak aja, kalau udah enak, biasanya kalau sudah enak justru umat Tuhan itu males. Tuhan gak mau umat Tuhan jadi malas. Amin. Jadi kalau saya sampaikan selama 2 minggu ini bicara mengenai 7 gunung, 7 bukit, ya, 7 pola berpikir, 7 hal yang mempengaruhi pola berpikir kita, pola hidup kita. Tadi saya katakan contoh-contoh dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mungkin ada Anda yang mempunyai pikiran yang quite critical, Anda pikir, wah ini kok bicara gereja, tapi kok perjanjian lama ya yang diceritakan contoh-contohnya. Di perjanjian baru banyak sekali, tapi di perjanjian lama ternyata, saudara, di dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-38, dituliskan di sini. Ini waktu Stefanus memberikan pembelaan. Waktu dia mau dilempari batu dan sebelum dia dilempari batu dia bicara di situ, saudara. Dan ini yang dia katakan, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah. Dalam bahasa Indonesianya sidang jemaah. Bahasa Inggrisnya itu church. Sidang jemaah di padang gurun. Coba katakan, sidang jemaah di padang gurun. Sidang jemaah itu artinya apa, saudara? Gereja. Jadi coba katakan gereja di padang gurun. Oh, kalau Anda lihat kata gereja di sini itu dipakai kata eklesia.
Jadi dari zamannya dulu itu sebetulnya Tuhan sudah punya rencana, saudara. Baca lagi ya, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam gereja di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Malaikat di situ itu kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya bukan malaikat biasa, itu adalah the incarnation of Jesus himself. Ya. Dia berfirman ya kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firmannya yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Stefanus dia sampaikan demikian. Jadi Anda perlu tahu ceritanya supaya Anda bisa tahu what you do now. Amin. Jadi bicara mengenai 7 gunung, kalau Anda berpikir setelah sampaikan mengenai 7 bukit itu, berarti masing-masing kita harus melakukan semuanya itu. Enggak, saudara, enggak bisa. Saya enggak bisa lakukan semuanya. Saya melakukan beberapa, bisa. Anda bisa melakukan beberapa, yes, bisa. Semuanya? Enggak. Saya enggak terlibat di dalam media, enggak. Di dalam arts and entertainment, no, saudara, perfilman atau writer atau producer, not me, bukan bagian saya. Jadi kalau saya mau Anda berpikir bahwa enggak semua dari 7 gunung itu Anda harus terlibat. Tapi kita perlu terlibat di hal-hal yang kita perlu terlibat. Sesuai dengan panggilan dan karunia Anda. Are you still with me? Sesuai dengan panggilan dan karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing Anda. Nanti akan kita lihat maksudnya apa ya. Tapi sesuai dengan apa yang saya sebutkan di dalam 7 gunung itu, salah satunya ialah mengenai government ya, pemerintahan atau politik ya. Saya sudah sampaikan, ada orang yang bilang gereja nggak boleh ikut politik. Saudara, Anda lihat dari perjanjian lama, saya perjanjian baru, kita nggak bisa memisahkan. Saudara, minggu lalu saya sudah sampaikan, saya tanya kepada saudara, Anda berdiri, semuanya saudara berdiri, masih ingat saudara yang minggu lalu hadir di sini. Jadi kita nggak bisa pisahkan, Tuhan pakai kita untuk menjadi terang. Nah, saya mau menyampaikan kepada saudara satu pengumuman ya, bahwa kita ini di California ini mendekati election ya. Nanti saudara, kalau saudara sudah citizen ya, saudara akan menerima ballot atau apa tuh bahasa Indonesianya? Pungutan suara? Apa? Kertas suara. Oke. Anda pilih gitu ya maksudnya ya, ballot. Tanggal 16 akan dikirim ke alamat saudara. Kalau saudara sudah US citizen, please ambil bagian, jangan menjadi orang yang ceroboh. Jangan Anda membuang urapan Anda. Ingat saudara, urapan untuk satu assignment. Nah, tanggal 14 September itu Anda harus memilih. Anda pilih, itu ada special recall election, ya, special recall election. Nanti setelah kebaktian kedua, saya akan minta ada 2 orang yang menjelaskan mengenai recall election ini. Tapi secara garis besarnya saya mau beritahu kepada saudara apa yang dilakukan oleh Governor Newsom, Governor di California ini, saudara. Kita doakan ya. Tapi yang dia lakukan itu, saudara, yang pertama ini saya sebutkan beberapa aja ya. Defunding police. Tahu defunding police? Defunding police itu polisi budgetnya akan dipotong. Kalau Anda ignorant ya, Anda pikir nggak pedulilah gimana, mungkin Anda mikirnya begini, yang ngalamin aniaya kan di sana, yang dipukulin di sana, yang tokonya dihancurin di sana, yang looting di sana, yang dirampok tetangga saya. Gimana kalau yang terjadi itu Anda?
yang ngalamin? Anda call 911 nggak ada polisi yang mau datang. Satu itu aja deh. Dan ada beberapa hal yang lain. Dia memaksakan supaya critical race theory itu diajarkan di public school. Itu bahaya buat anak-anak kita, saudara. Jadi yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk saya, untuk anak-anak kamu. Untuk anak-anak kita, untuk the next generation, untuk cucu-cucu Anda. Yes, kita perlu tahu benar, saudara. Dan apa yang terjadi dengan dia mengundang homeless, mengundang illegal, yang mempengaruhi apa, saudara? Kesejahteraan orang-orang yang legal. Mau, saudara? Apakah begitu? Enggak begitu, saudara, caranya. Please understand, bukan berarti saya anti homeless. Kita melakukan pelayanan compassion ministry udah 23 tahun, saudara. Terus ya, saudara, tapi kalau pemimpinnya mengizinkan dan mendukung orang-orang yang ilegal dan orang-orang yang legal untuk supaya menanggung semuanya ini enggak alkitabiah, saudara. Jadi Anda yang sudah citizen, Anda perlu perhatikan ini. Ada amin? Good. Alright. Jadi ini adalah peranan gereja. Saya mau supaya Anda tahu bahwa you are the church. You are the church. Waktu pulang Anda lakukan bagian Anda. Oke. Minggu yang lalu saya sampaikan ada satu tabel yang saya sampaikan perbedaan antara gereja tradisional dengan gereja eklesia. Hari ini saya akan singgung dari sisi yang lain. Sisi yang lain yaitu gereja di abad yang keempat dan gereja eklesia. Minggu lalu sudah saya katakan gereja di abad yang keempat itu mengalami masa kegelapan. Karena apa? Karena Kaisar Konstantinopel dia dan Kaisar Theodosius ya, dia membuat satu mandat orang kalau mau menjadi warga negara Roma harus menjadi orang Kristen. Akibatnya apa? Ada orang-orang Kristen yang tidak mengalami born again, lahir baru. Hanya agamanya Kristen, tapi nggak ada pewahyuan, nggak ada hubungan dengan Tuhan, nggak mengalami Roh Kudus. Amin, saudara? Jelas ya? Jadi ada sekarang ini rupanya ada juga orang-orang yang demikian, nggak mengalami lahir baru yang benar-benar. Jadi saya berikan beberapa perbedaan. Nah, di tabel ini ada beberapa poin yang saya ambil dari William Beckham dalam bukunya The Second Reformation. Beberapa poinnya saya ambil dari situ. Yang pertama, pujian dan penyembahan gereja yang mengalami masa suram itu, pujian dan penyembahan itu mereka terlibat hanya sebagai penonton. Cuma nonton aja. Ini nanti worship leadernya nyanyi apa gitu ya. Enggak terlibat. Jadi waktu ada puji-pujian kayaknya ini, worship leader nih mesti doa, puasa, musik tim, mesti latihan, sehati, berdoa. Tapi jemaatnya hanya begini aja. Hanya menjadi penonton. Tapi kalau eklesia itu terlibat, ambil bagian. Are you with me? Sekali lagi, are you with me? Jadi jangan jadi penonton. Kalau Anda jadi penonton, ingat aja, masih abad keempat. Anda abad keempat nih. Kita nih eklesia. Amin, saudara. Pujian penyembahan bukan hanya nyanyi, menyembah, memberi perpuluhan, persembahan khusus, part of penyembahan. Kelakuan kita di luar bagian dari penyembahan. Yang berikutnya, bersaksi. Bersaksi orang-orang Kristen di abad yang keempat waktu gereja mengalami masa suram, itu orang-orang sebagai daftar aja, checklist. Maksudnya apa checklist? Ini udah, oke, ini udah dilakukan. Ya, ini udah dilakukan, udah. Jadi misalnya ada 10 orang,
udah 1, 2, oke. Kapan lagi udah sampai 10 udah. Lalu nggak peduli lagi. Pokoknya saya udah bersaksi pastor. Udah saya udah kasih tahu, dia tahu saya bagaimana dia. Tapi kalau gereja yang eklesia itu membangun relationship dan melakukan pemuritan. Orang itu jangan dianggap target aja, checklist. Are you with me? Tapi membangun relationship dan melakukan pemuritan. Saya senang kita di sini ada care cell. And saya percaya Tuhan akan tumbuhkan care cell kita ini dengan dynamic. Amin, saudara. Yes. Yang berikutnya, misi. Gereja di waktu mengalami masa suram itu cuman mendukung misionaris. Oh, ada misionaris pergi ke sana, kasih uang, kasih makanan. Saudara, kalau eklesia itu kita sendiri menjadi pembawa misi. Bukan cuman nyuruh orang pergi. Are you with me? Yang berikutnya, Bible study. Oke, Bible study. Bible study itu menjadi apa? Pendengar aja. Menjadi pendengar firman, tapi enggak menjadi pelaku. Kalau eklesia itu melakukan. Amin, saudara. Saya tahu banyak saudara di sini yang melakukan. Saya juga melakukan firman. Masih belum sempurna, tapi kita berdasarkan kasih karunia Tuhan kita akan lebih baik. Amin, saudara. Menjadi pelaku firman. Jadi Bible study kalau cuma buat knowledge aja bisa tambah besar kepalanya. Tapi hatinya tetap kecil. Are you still with me? Oke. Jadi kita mesti terlibat, saudara. Penginjilan di abad ke-4 itu gereja mengalami masa suram. Strukturnya itu datang. Kamu datang ke gereja, kamu datang ke sinagog, kamu datang ke bait Allah. Tapi sebetulnya Anda lihat deh, di Matius 28, Tuhan Yesus, dia memberikan perintah. Perintahnya gimana, saudara? Datanglah, jadikanlah semua bangsa muridku. Enggak, saudara, go. Amin. Apalagi, saudara, perkembangan kerohanian anak-anak. Gereja waktu mengalami masa suram, itu tanggung jawab gereja. Pokoknya anak dikirim aja ke gereja. Padahal eklesia mengajarkan dari perjanjian lama sudah dituliskan, kamu orang tua harus mengajarkan mereka pada waktu mereka bangun, waktu mereka berbaring, waktu mereka duduk. Halo? Bukan dikhotbahin, tapi kita menjadi model, sampaikan firman Tuhan. Are you with me? Yes? Come on. Kalau enggak, anak-anak Anda bingung. Yang saya sampaikan minggu yang lalu, ada orang-orang yang naruh gereja itu belum ngerti bahwa Anda adalah gereja, sehingga gereja dipikir gedung. Waktu di gereja baik, pulang kacau, bingung. Bukan cuman anak-anak saudara bingung, orang-orang yang belum percaya Tuhan juga bingung. Apalagi karunia roh. Karunia roh itu pada saat mengalami masa suram itu jarang dipakai. Tapi kalau eklesia itu sering dipraktekkan. Coba Anda baca deh. Di buku Kisah Rasul, itu mereka mempraktekkan karunia roh. Itu banyak di mana? Di dalam sinagog, di dalam bait Allah, atau di jalan? Ada yang nggak tahu ya? Di mujizat yang banyak terjadi itu di gereja apa di jalan? Di jalan, saudara.
Waktu di jalan Anda ngalamin karunia roh. Anda baca di perjanjian lama, ya begitu juga saudara. Di penjara Yusuf ngalamin mujizat. Ya. Elisa ngalamin mujizat. Anda baca Petrus melakukan mujizat, Paulus melakukan mujizat, diaken mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Luar biasa saudara. Jadi karunia roh. Nah, saya mau sampaikan sebelum saya lanjut ya, saya mau ada selingan sedikit sendiri supaya Anda tahu. Minggu lalu saya katakan bahwa gereja itu seperti tubuh. Betul ya, tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, semuanya. Nah, ada banyak anggota tapi satu tubuh. Coba katakan, banyak anggota tapi satu tubuh. Lagi katakan, banyak anggota tapi banyak anggota, memang banyak, tapi satu. Jadi kita ini harus belajar untuk saling menguatkan, melayani, menghibur, membangun, menasehati, melayani, semuanya itu saudara, saling ya membangun. Kita satu tubuh. Bayangkan saudara kalau kaki saudara ini gatel. Kaki saudara gatel. Apakah mulut yang mesti garuk? Menurut saya otomatis nih tangan jalan sendiri. Digaruk. Mungkin nggak kaki ini bilang, mulut nggak peduli sama saya. Kamu nggak peduli, kamu di atas, enak aja ngomong terus. Gue gatel nih. Loh, nggak semuanya mesti, ini ada bagiannya. Gereja ada bagiannya, tubuh kita ada bagiannya. Dan demikian juga ada berbagai karunia roh. Tapi satu roh. Jadi kita beroperasi bisa macam-macam karunia. Ada orang yang lebih diurapi dalam karunia-karunia yang tertentu, puji Tuhan. Tapi satu roh. Satu roh. Jadi pakai itu saudara. Pakai. Saya sudah katakan minggu yang lalu waktu Anda kerja, pakai karunia hikmat. Pakai karunia pengetahuan. Amin saudara. Oh, praise the Lord. Lanjut lagi boleh? Kepemimpinan. Kepemimpinan waktu masa suram, itu hanya mementingkan profesional aja. Tapi eklesia itu kepemimpinan dipimpin oleh orang-orang yang diurapi dan dipanggilnya, disebutnya itu pelayan. Pelayan. Tuhan Yesus sendiri bilang kalau kamu mau menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan. Kalau kamu mau menjadi yang paling besar, kamu menjadi budak. Tuhan Yesus sendiri datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi saudara, coba sebelum saya lanjut ya, ini kira-kira saudara lagi surem apa enggak nih? Kalau lagi surem tuh kira-kira ngalamin seperti yang di sebelah, di tengah ini tabelnya saudara. Tapi Tuhan mau kita mengalami eklesia, diurapi dan kita nih pelayan. Bukan berarti waktu diurapi kita nggak profesional. Kita mesti belajar skill juga. Minggu yang lalu masih ingat saudara saya kasih cerita waktu saya kumpul dengan orang businessman, congressman yang saya ditanyain sesuatu, saya nggak tahu pertanyaannya, saya nyeplos aja jawab. Masih ingat nggak saudara? Itu bicara mengenai apa? Civic responsibility yang saya dari SMA saya nggak suka pelajaran itu. Masih ingat yang kalau dapat 5 aja nggak naik kelas, saya dapat berapa saudara? Kalau yang itu kok ingat? Tapi, katakan tapi. Kalau dulu saya nggak suka pelajaran mengenai civic, pemerintahan,
Sekarang saya belajar. Oh, sekarang saya baca banyak buku yang susah untuk saya mengerti. Kalau Anda mau, saya bisa rekomen beberapa buku yang itu akan melengkapi saudara mengenai civic responsibility. Saya percaya Anda perlu baca sih. Saya belajarin. Jadi kalau dulu saya nggak suka, sekarang saya belajar. Waduh, yang ini digarisin, ini diwarnain, ini diwarnain lagi. Sebelum balik halaman berikut, wah ini hampir semuanya diwarnain. Karena banyak yang saya nggak tahu, saudara. Tapi saya belajar. Dan yang terakhir, musik tim bisa maju. Pertumbuhan. Coba katakan pertumbuhan. Siapa di sini yang mau bertumbuh? Pertumbuhan gereja waktu masa suram, ya, itu cuman penambahan. Dan gereja yang eklesia itu mengalami apa, saudara? Pelipat gandaan. Jadi kita ini perlu lihat, apakah kita masih penambahan atau sudah pelipat gandaan? Atau penambahan aja belum? Mari kita bangkit berdiri. Not of this world. Kita ada di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini, saudara. Tuhan urapi dengan satu urapan khusus, untuk assignment khusus, untuk panggilan khusus, untuk penempatan khusus, di waktu yang khusus, yaitu waktu yang sekarang ini. Amin, saudara. Oh Tuhan Yesus, Engkau mati di kayu salib menebus kami. Engkau mati di kayu salib, gereja lahir untuk menjadi garam dan terang dunia. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk masing-masing kami di sini. Kami mengerti, dengan kami dilengkapi, dimengerti lagi mengenai gereja lokal, peranan kami. Berapa banyak saudara yang waktu Anda mendengarkan ini, Anda mendapat satu pewahyuan, oh ternyata Tuhan mau pakai saya lebih lagi nih. Dan itu rencananya Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia Bapa surgawi. Dia bukan hanya suruh kita, bukan, saudara. Dia lengkapin dulu. Dan setelah kita dilengkapi, dia suruh kita go. Tapi waktu dia suruh kita pergi, dia nggak suruh kita pergi sendiri loh. Dia menyertai kita. Halo, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang kita lakukan, baptisan. Kalau ada saudara yang sudah terima Yesus belum dibaptis, jangan tunggu-tunggu lagi, saudara. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Waktu masa sukar, aniaya, tetap benar, tetap hidup benar. Masa sukar pasti ada. Mungkin Anda lagi ngalamin masa sukar saat ini. Saat ini angkat kedua belah tanganmu, pasrah kepada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Tuhan, biar kami ini mengalami eklesia. Rencanamu besar. Engkau menebus kami, Engkau mengampuni kami, Engkau memperbarui kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan pengharapan. Kalau Engkau memakai Daniel dari usia 17 sampai usia 90. Oh Tuhan Yesus, Engkau bisa pakai kami semua. Engkau pakai Musa sampai 120 tahun. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur.
Seberapa muda kami, Engkau pakai kami. Seberapa tua kami, Engkau pakai kami. Terima kasih ya Bapa. Bless your people. Berkati yang saudara yang online. Tuhan pakai saudara, urapi saudara. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. God bless you.